Halo guys, nama gue Stam dari Staff Tech, dan di video kali ini kita balik lagi untuk audio review. Yap, dan kira-kira earphone apa yang kita bakal review, yaitu earphone ini nih, si QCY T13. Ini earphone anti-rival yang menurut gue value-nya bagus banget, terutama buat para V-shape user atau treble user yang suka banget suara yang kenceng. Ini mantep banget. Jadi seperti biasa, pertama sebelum kita masuk ke full reviewnya, kita bahas dulu untuk harga dan technical spec-nya. Harga sendiri, kalau misal kalian mau cari di online shop, itu kalian bisa dapetin di harga sekitar 200 ribuan. Yap, ini kategorinya anti-rival, jadi udah bagus banget ya. Jadi kalau misal kalian mau beli ayam ini atau TWS ini, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi yang pastinya. Untuk technical spec sendiri, gue bakal taruh sini, kalian bisa post. Dan next kita bahas aja langsung bagaimana untuk isi boxnya. Kira-kira di harga 200 ribuan kalian dikasih apa sih di dalam boxnya? Surprisingly lumayan komplit loh. Itu kalian dikasih ear tips, ada 4 size. Lumayan beda, biasanya cuma 3 kalau harga segitu, ini dikasih 4. Pretty good, terus dikasih manual, dan yang pastinya juga dikasih kabel charger yang udah pastinya udah pakai USB Type-C. Seperti itu untuk kelengkapannya sendiri. Dan next kita bahas bagaimana untuk desain dan build quality. Desain ini simple banget ya, ini simple seperti TWS harga 200 ribuan. Ini desainnya kayak clamshell, kotak, tapi dia tuh kotaknya tipis, jadi kalau disakuin walaupun dia besar si kotaknya, tapi lebarnya sendiri dia lebar. Ketebalannya sendiri dia tipis, bisa kita lihat. Jadi disakuin masih nggak ada masalah. Menurut gue masih nyaman, masih enak. Dan dia sih desainnya sih gue suka, simple banget. Ada logo QCY. Nothing spesial, tapi nothing jelek juga. Bener-bener simple dan aman banget. Terus bagaimana untuk buildnya? Buildnya dia terbuat dari plastik yang cukup kokoh plastiknya. Yang gue lumayan salut ini nih ya. Dari engselnya. Engselnya ini kerasa solid banget loh. Di harga segini ini salah satu engsel solid yang pernah gue coba ya, even dibanding sama Anker Soundcore R50A yang gue pernah review, ini engselnya lebih solid loh. So yeah, that's good. Dan bagaimana untuk dari build quality, kira-kira kalau misalnya kita kebawahin dia bakal jatuh nggak ayamnya kalau kita paksa dijatuhin gitu ya, ayamnya lagi di dalam case. Dan bisa kita di B-roll itu lumayan kuat juga magnetnya, jadi that's pretty good juga, jadi nggak mental-mental kalau misalnya sampai jatuh, lebih aman juga. Terus gue membahas bagaimana untuk si comfort dan noise isolation-nya sendiri. Jadi untuk si comfort-nya, dia ini ayamnya stem design, bisa kita lihat. Jadi bukan yang kayak bulat gitu kayak si Samsung Galaxy Buds kayak gini. Yang gue lebih suka, dan kalau misalnya gue masukin kuping, ini gue pakai ear tips bawaan ya, ear tips bawaannya yang langsung ditempel. Jadi gue nggak ganti ear tips, defaultnya ini defaultnya kalau nggak salah medium. Dan di kuping gue, ini untuk ear tipsnya sendiri bagus loh. Dia ear tipsnya tuh dia kayak mushroom gitu, ngikutin gue sama radius earphone. Jadi fittingnya enak banget di kuping, lumayan bagus. Dan gimana untuk passive noise isolation? Passive noise isolation untuk harganya udah bagus banget menurut gue, nggak kalah sama TWS lainnya. Enak, passive noise isolationnya bisa nutup suara bass, pretty much ketutup, dan isolasinya menurut gue untuk harga 200 ribu sudah sangat baik. Terus bagaimana untuk si sound quality, ini yang paling penting. Jadi sound quality sendiri kalau misalnya kita ganti si ayam ini ke ANC on atau ANC off, untungnya si suaranya nggak berubah, masih sama. Kan ada beberapa TWS yang kalau misalnya kita ganti ANC on, ANC off, suaranya berubah. Di sini masih konsisten. Jadi ya, jempol untuk itu. Dan sound quality-nya gue bisa bilang ini lebih ke arah balance tapi agak sedikit warm. Dan lebih forward mid-range vokal, terutama mid-range arah ke treble lah ya. Tapi untuk instrumen dia agak mundur, seperti itu suaranya. Jadi bassnya ada, masih fun, tapi nggak sama sekali overwhelming, masih enak didengar. Dan suara ini overall kerasa jernih, kecers-kecers gitulah, agak sedikit bright tapi masih bearable. Dan overall masih oke. Si balance juga gue bisa bilang ini masih cukup bagus. Tapi gue rasa si balance sendiri, kalau misal kita terlalu besar volumenya, dan kita ngedengerin vokal yang high pitch kayak cewek J-pop gitu kan, biasa suara-suara cewek Jepang kayak high pitch gitu, memang suaranya agak sedikit shouty di high volume. Tapi itu di high volume ya. Kalau di low volume atau di medium volume sih ini aman, gak ada masalah. Jadi suaranya menurut gue ini fun, clear, dan enak didengar. Jadi ya bagus banget. Kalau misalnya mau dibandingin sama Soundcore R50A yang pernah gue review, ini lebih ke arah balance. Kalau Soundcore lebih ke arah warm. Itulah untuk simpelnya buat kalian ya yang pusing dengan teknikal kayak gitu. Terus next bagaimana untuk si app feature-nya. Kita langsung lihat aja ya kira-kira ada apa aja di fitur QCY ini. Cara download aplikasinya juga kalian gampang banget. Cara downloadnya kalian tinggal ke Play Store, terus kalian tinggal cari di search di sini, tinggal cari QCY, dan kalian langsung paling atas ada nih aplikasinya QCY, dan tinggal di-install, open the app. Terus pas open the app, kalian di sini langsung ke connect, karena gue langsung connect ke HP ini. Dan simple banget ya, ini nggak kayak tetek bengeknya nggak banyak, light banget, simple banget untuk si ininya.
tampilannya. Dan untuk koneksi juga gampang banget, bisa kita di B-roll itu tinggal pairing dan langsung connect, nggak ada masalah, tinggal buka earphone-nya. Dan di sini settingannya kita langsung jelajah aja. Jadi pertama ada status bisa ngasih tahu ini left earbud sama right earbud berapa baterai, dan dikasih tahu juga ini koneksinya Bluetooth apa, Bluetooth 5.3. Udah modern sekali. Dan di sini untuk soundnya sendiri bisa kita lihat di sini ada equalizer, ANC adjustment, dan juga bisa sound channel balance. Jadi ini fitur yang nggak di semua TWS ada ya, sound channel balance. Nah, jadi untuk sound effect di sini ada pop, bass, rock, terus ada soft, classic, dan bisa customize sendiri si EQ-nya kalau misalkan kalian mau. Gua sih udah cukup suka sama default EQ. Dan yang lumayan bagus, ini ANC-nya juga lumayan komplit. Ada transparansi dan ada ANC on juga ya. Jadi ada transparansi juga untuk harga segini. Dan untuk transparansinya nanti kita bakal bahas gimana, tapi kita lihat dulu ke setting. Ke setting di sini ada touch controller, kalian bisa atur ya. Kalian bisa klik nih touch, double touch, triple touch gimana, itu touchnya pastinya ada di stemnya, dan kalian bisa atur segini untuk si choice-nya seperti apa. Dan di sini ada sleeping mode, ada gaming mode yang nyala, tapi kalian bisa matiin juga. Gaming mode tuh pretty much latency-nya bakal rendah, tapi sound quality-nya bakal sedikit ke sacrifice, seperti itulah. Oke, tadi balik lagi untuk bagaimana kualitas si ANC-nya kalau bisa dinyalain di TWS atau QCY T13 ini. ANC-nya gue bisa bilang ini untuk harganya sih this thing menurut gue sudah cukup solid. Bukan yang terbaik kayak XM3, XM5 yang pastinya, tapi untuk harga 200.000 ini udah cukup eksepsional. Jadi untuk si ANC-nya sendiri ini memang bisa ngeblok low end. Jadi kalau misal gue simulasi kayak bisa kita lagi di pesawat itu suara low kayak suara bass itu bisa keblok tanpa ada masalah. Tapi memang untuk mid dan treble-nya ini masih present atau masih muncul dan masih terdengar, hanya keblok dikit banget. Ya itu wajar banget untuk ANC di harga segini, gue nggak komplain lah. Yang pastinya masih lebih bagus jauh daripada Moondrop Space Travel. Jadi ya seperti itu, dan next gue mau bahas bagaimana untuk battery life-nya. Battery life, si QCY itu dia bilang ini baterainya bisa tahan sampai 30 jam ANC mati. Dan kalau misal pakai ANC nyala itu bisa bertahan sampai 24 jam. Yang udah cukup bagus menurut gue untuk TWS ya, dapat battery life segitu udah solid banget. Dan selama pemakaian gue sih gue hanya pakai bentar. Battery life biasanya kalau brand-brand ngasihnya cukup akurat. Jadi 30 jam udah sangat bagus, ANC off, 24 jam ANC on, that's pretty good. Dan yang terakhir yaitu bagaimana untuk konklusinya. Jadi kita tutup videonya bagaimana konklusinya untuk earphone ini selama gue pakai. Apakah ada yang gue gak suka? Yang gue gak suka ini sebenarnya dari earphone ini hanya dari noise cancelling aja yang agak kurang oke. Kalau misalnya mau dibanding sama Soundcore A50i masih lebih bagus di situ, tapi ini kayak di antara Soundcore sama Space Travel. Tapi saat itu hanya nitpick banget, dan ini ANC-nya untuk harganya udah di atas ekspektasi menurut gue. Cuma ya itu hanya nitpick kecil aja. Konklusinya sih gue sangat rekomen banget TWS ini, QCY T13. Jadi kalau misalnya kalian punya uang sekitar 200 ribuan, kalian ingin nyari TWS yang murah tapi kualitasnya bagus, terutama kalian ingin nyari sound quality yang clear, jernih, kecas-kecas gitu ya. Ini pilihannya bagus di harga 200.000, gue rekomen banget. Fiturnya lengkap, udah support Bluetooth juga, dan ya, it's amazing. Dia ada wind noise isolation juga. Overall, ini TWS di harganya menurut gue sih worth it banget. Jadi ya, kalau misalkan mau beli TWS ini, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Dan mungkin cuma segitu aja untuk video review si QCY T13 ini. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review audio lainnya. Bye.